Halo guys, kali ini kita berada di salah satu warung teman saya, guys. Buat kalian yang domisili Tuban atau biasa main ke Tuban, pasti warung ini nggak asing. Namanya Nuha Kuliner. Nah, ownernya itu teman saya, guys. Jadi Mas Huda ini dulu itu teman saya waktu sekolah di MTS Manbail Futuh Jenuh. Saya sendiri juga nggak nyangka, guys, bagaimana beliaunya bisa sesukses ini, guys. Pelajar, padahal dulu itu sekolahnya itu lebih pintaran saya, guys. Oke. Selamat pagi, Mas Huda. Oke, selamat pagi Mas Ali. Jarang-jarang ini bisa ketemu Mas Huda. Oke, Mas. Tanya sedikit, Mas ya. Kok bisa bikin warung ini, itu ceritanya gimana? Gini ya Mas Ali ya. Untuk warung sendiri sebenarnya kita itu juga nggak sengaja. Kita cuma awal itu iseng-iseng. Sebenarnya usaha pertama saya itu bakery. Mulai kita awal nikah, baru nikah 1 bulan tuh kita udah ngerintis bakery, roti kayak gitu, acara-acara nikahan. Kita kirim ke pasar-pasar, itu kita berjalan kurang lebih hampir 14 tahun. 14 tahun kita di bakery. Dan kebetulan alhamdulillah usaha tersebut tuh lancar dan menyedot sekali banyak karyawan waktu itu. Kenapa kita ke kuliner semacam kayak gini? Kita awal itu iseng-iseng, benar-benar iseng-iseng. Karena apa? Waktu itu di 2018 atau 2019 ya waktu itu. Gimana Pak, monggo. Waktu itu ada COVID-19. Nah, dari situ usaha kita di bakery itu mandek. Karena apa? Di pasar-pasar itu nggak bisa jalan karena ditutup. Ya kan, waktu itu usaha apapun benar-benar mandek. Nah, waktu itu kita berpikir ngambil kesempatan kayak gini. Banyak di berbagai tempat itu kan orang dilarang keluar. Secara otomatis orang mau makan, mau apa, cari makan itu agak susah. Nah, kita memanfaatkan itu. Awal kita iseng-iseng karena kita ada basic masak, kita iseng-iseng. Waktu itu kita di daerah Sunan Kalijogo di food court. Kenapa kita ngambil di food court? Ya karena kita minim modal. Modal itu minim banget waktu itu. Akhirnya kita iseng-iseng sekedar jalan buka warung kopi dengan makanan cuma beberapa menu waktu itu. Alhasil karena tempat itu kita jadikan base camp karena kita senang berorganisasi, senang komunitas. Waktu itu kita gabung di berbagai komunitas. Akhirnya tempat tersebut kita jadikan base camp. Alhamdulillah rame. Dan untuk nama sendiri kenapa kita kasih nama Nuha Kuliner? Waktu itu kita di bakery juga Nuha Bakery. Akhirnya kita tetap membawa nama Nuha. Ya alhamdulillah dari situ kita jalan, dikenal, dan kita memanfaatkan aplikasi. Kenapa kita dikenal sampai sekarang? Kita memanfaatkan aplikasi, maaf ini menyebutkan nama nggak apa-apa merek ya? Monggo silakan. Grab, Gojek. Tapi banyak juga ordernya dari... Iya, sangat banyak sekali dari aplikasi. Untuk Grab sendiri, Gojek, kita berjalannya dari situ. Kenapa kita ngambil kesempatan waktu itu ada istilahnya corona, orang nggak boleh keluar. Dengan aplikasi tersebut memang sangat membantu sekali. Akhirnya kita manfaatkan aplikasi tersebut. Dari situ orderan banyak masuk. Alhamdulillah kita berkembang dari situ sampai saat ini. Jadi sedikit gambaran, guys. Mas Huda ini, Nuha ini dulu itu uang untuk ngopi aja sulit, guys. Sekarang tahu nggak? Ini dulu waktu sekolah Mas Ali ini sering jadi sasaran saya. Cara kasaran kita itu ke sekolah itu bandel banget. Jadi pengen jajan, pengen apa itu nggak bisa dulu. Jadi Mas Ali ini selalu tak palak, ayo aku dijajan. Aku sering email guys, guys. Teman-teman teman-teman itu banyak berkesan sekali. Banyak anak-anak yang tak gituin. Mas Ali kebetulan waktu itu kan mondok. Pasti kalau mondok itu awal bulan atau itu kalau orang tuanya sambal pasti banyak banget apa itu sangune, kasarnya seperti itu. Nah dari situ ayo aku dijajane, tapi dari situ juga kita bisa lebih akrab dengan teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah kita bisa jalin komunikasi dan semua teman-teman ternyata tak palak waktu itu orang kok malah
malah susah, ternyata seneng karena kita intinya bisa berteman lebih akrab. Ya guys, jadi terkadang juga seperti ini. Kita itu punya teman, bisa dikatakan nakal ya istilahnya ya. Iya. Ternyata itu adalah, bisa jadi itu adalah teman terbaik kita guys. Soalnya rata-rata teman-teman yang nakal atau mohon maaf apa adanya lah ya, itu biasanya itu orangnya itu solidaritasnya itu tinggi terhadap teman, itu dia itu lebih perhatian seperti itu guys. Makanya sampai saat ini kalau beliaunya lagi lebih, saya biasanya hutang ke beliau gitu kan, aman ya gitu guys ya. Oke Mas Huda, terus ini Mas, saya kan kebetulan juga sering makan di sini lah, menunya itu banyak. Ada berapa menu Mas Nuha? Untuk menu tersendiri, alhamdulillah kita itu banyak banget di sini. Makanya kita, alhamdulillah kita pelanggan di sini rata-rata puas. Karena mungkin dari menu-menu tersebut, karena kita itu sering seneng banget cari inovasi-inovasi menu-menu baru. Katakanlah kita menu nggak monoton cuma 1-2 menu saja, tapi kita pengen ada gebrakan-gebrakan terus. Katakanlah 1 bulan sekali kita mengeluarkan menu-menu baru, menu apa lagi yang bikin pelanggan itu penasaran, pelanggan itu bisa kembali lagi dengan pelayanan kita ke customer, ke pelanggan, seperti itu. Untuk saya sendiri seperti itu. Jadi untuk menu di sini bukan istilahnya, di sini kita ada tradisional Jawa food atau Chinese food, semacam kayak dulu kita di tempat yang lama di Sunan Kalijogo itu cuma menu-menu tradisional seperti kayak becek, mentok, ya khas Tuban banget. Jadi ini, yang seru ini kebanyakan customer kita juga dari luar kota. Kenapa seperti itu? Selalu cocok di sini karena di sini benar-benar masakannya Tuban banget. Jadi Tuban ini terkenal pedes, asin. Masakannya tuh berasa banget. Nah itu di Nuha Kuliner itu seperti itu, pedes, asin, jadi masakannya berasa banget. Dulu cuma tradisional, akhirnya kita di tempat yang baru kita tambahi untuk Chinese food. Dan Chinese food tersebut kita ambil beberapa menu yang sekiranya umum untuk masyarakat. Jadi kita alhamdulillah di situ juga diterima bagus sekali masakan-masakan tersebut. Jadi di Nuha Kuliner itu ada masakan tradisional juga, Jawa food atau Chinese food seperti itu. Dan ada juga yang ramai banget, yang favorit banget untuk di sini. Selain kita nasi goreng kambing itu peminatnya banyak banget. Karena kita mempunyai ciri khas tersendiri, rempah-rempah tersendiri, dan dari situ kita lebih dikenal. Akhirnya kita juga merambah dari kambing tersebut, apa yang bisa kita olah untuk kambing bisa kita jadikan masakan-masakan lain. Dari situ kita kita ngambil dari khas Jogja. Khas Jogja atau mana itu ya? Kalau nggak salah Jogja ya, tengkleng itu ya. Tengkleng. Itu. Cuma kalau masakan Jogja itu kan cenderung ke manis. Lah ini kita modifikasi lagi. Kita otak-atik lagi. Gimana ya untuk masakan tersebut bisa jadi istilahnya benar-benar Tuban banget. Jadi tengkleng tapi ini pedes banget, asin lah seperti itu. Ya. Dan itu juga banyak diterima di betul. Customer. Kalau saya pribadi guys kesini itu saya pesannya itu pasti nasi goreng kambing. Nah, itu rasanya beda guys. Rempah-rempahnya memang kita kan biasa makan nasi goreng ya, tapi yang di sini tuh beda. Ini bukan saya mempromosikan karena beliaunya ini teman saya, bukan. Karena jadi kalian harus coba, benar-benar harus coba. Ya, harus wajib untuk yang lain dicoba kalau pengen tahu. Kita nggak sekedar ngomong. Selain rasanya itu beda, untuk lauk kambingnya sendiri itu penuh banget. Nanti bisa dicoba. Itu murah banget loh untuk di kota, dengan porsi segitu, dengan rasa khas banget Nuha Kuliner itu cuma 20.000. 20.000 tapi lauknya itu lauknya benar-benar melimpah banget. Jadi berasa banget. Ya, potongan daging kambingnya juga besar-besar guys. Ini kebetulan saya nggak pesen karena saya juga buru-buru. Nanti ini kan rencana podcast ini itu saya bawa ke podcast saya yang di studio saya sendiri. Ini cuma sekilas saja guys. Nanti sebenarnya ini banyak sekali bahasan tentang Nuha Kuliner. Langsung penutup Mas Huda, masukan untuk teman-teman kita yang sedang berjuang ingin membuka usaha mungkin ya. Ini untuk memang usaha itu nggak mudah. Tapi kalau kita ada niat, apalagi kita seorang perintis, kita bukan pewaris. Siap. Semangat itu penuh, semangat itu harus. Jadi kita harus benar-benar berjuang. Apapun itu, meskipun kita
istilahnya nggak usaha, tapi kita juga wajib untuk berjuang untuk bekerja, karena itu benar-benar kita butuhkan banget. Jadi intinya selalu kita semangat. Ingat, kita bukan pewaris, kita adalah perintis. Mantap. Hal seperti ini yang kita tanamkan, jadi motivasi untuk kita lebih semangat lagi. Dan jangan pernah istilahnya untuk berhenti berkarya, selalu bikin inovasi-inovasi berkarya agar kita lebih mempunyai pengalaman lebih untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke guys, terima kasih. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian yang ingin memulai usaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwa Kuliner, Jalan WR Supratman, Sendangharjo, Tuban. Mantap.